Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang politik Indonesia. Bagaimana beritanya? Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Kata Ahok, koalisi Prabowo bakal kalah dan dipermalukan di Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahajapurnama alias Ahok meyakini kubu Prabowo Subianto yang tergabung dalam atau Kim akan kalah apabila melawan kotak kosong untuk pemilihan gubernur Pilgub Jakarta 2024. Jelang Pilkada serentak 2024, Ahok menilai Kim tak akan berani untuk membuat skenario Pilgub Jakarta hanya diikuti satu pasangan calon. Makanya bisa aja saya berani jamin kalau Kim itu hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani. Ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang, kata Ahok. Ahok menyebut, Kim akan kalah jika tetap memaksakan melawan kotak kosong. Tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong, ujar Ahok. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini menduga akan ada skenario paslon dari jalur independen yang melawan koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jakarta. Saya kira kalau Kim berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lawan kotak kosong akan dipermalukan, akan habis nanti, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan pihaknya terbuka bergabung ke dalam Kim di Pilgub Jakarta. Kita pertimbangkan, kan sudah ada di publik tawarannya, kita akan pertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia, kata Jazilul. Jazilul menjelaskan, Jakarta membutuhkan semangat kolaborasi dan kebersamaan. Maka, pembentukan Kim memungkinkan hanya akan ada satu poros atau melawan kotak kosong. Kalau ada poros Kim plus ya satu poros, tak akan ada dua poros. Kalau terjadi Kim dengan kekuatan yang lain, ya pasti terjadi satu poros, ucapnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Tim Prabowo permalukan Hasto Gegara Kerap. Benturkan Jokowi dan Megawati, sikap PDIP tegas. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia permalukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Bahlil turun tangan setelah Hasto Kristianto sering jelek-jelekan Presiden Jokowi. Pernyataan Hasto disebut bernada adu domba Jokowi dan Megawati. Dalam beberapa kesempatan, Hasto kerap menyinggung upaya manuver Jokowi mendekati Megawati pasca Pilpres 2024. Hasto menilai Jokowi telah melakukan kesalahan besar. PDIP pun belum bisa bahkan enggan memaafkan. Sekedar diketahui pada kontestasi Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud. Tetapi Jokowi yang masih berstatus kader PDIP memilih memasangkan anaknya Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto. Prabowo Gibran pun menang dan banyak pihak menilai Jokowi efek di balik kemenangan itu. Belakangan Bahlil Lahadalia, Ketua Tim Kerja Strategis pasangan Prabowo Gibran, pasang badan. Bahlil Lahadalia menilai rencana pertemuan antara Jokowi dan Megawati tidak didorong terburu-buru. Ia mengatakan Jokowi dan Megawati adalah tokoh bangsa, sehingga baik Presiden RI maupun Ketum PDIP itu mengetahui apa yang terbaik untuk Indonesia. Tak perlu gerasak-gerusuk, kata Bahlil. Saya belum tahu ya. Kita berpikirnya kayak gini, Pak Presiden dan Ibu Mega ini kan tokoh bangsa. Ya, kita lihat aja pasti mereka punya hati yang baik untuk negara, katanya. Bahlil mengatakan antara Jokowi dengan Megawati memiliki hubungan persahabatan. Selain itu, keduanya juga memiliki jiwa kenegarawanan. Pikiran keduanya juga tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pikiran Bu Mega dan Pak Presiden nggak bisa disamakan dengan pikiran Pak Hasto. Ibu Mega itu presiden tokoh besar, Pak Jokowi juga presiden, masa mau disamain dengan orang yang nggak pernah jadi presiden, katanya. Bahlil mengatakan Presiden Jokowi sangat terbuka bertemu siapapun, termasuk Megawati. Karena bagi Presiden pertemuan sesama tokoh bangsa sangat baik untuk Indonesia. Jangankan Ibu Mega, yang lain aja nggak ada masalah kok. Tokoh besar ketemu boleh nggak ada masalah, katanya. Saya nggak tahu kalau dari Ibu Mega ya, tapi kalau dari Pak Presiden santai saja nggak ada apa-apa, saya yakin mereka ada konek hati lah, pungkasnya.
Sebelumnya, Hasto menyebut Presiden Jokowi tidak bisa langsung bertemu dengan Megawati, tetapi harus bertemu dengan anak ranting terlebih dulu. Menurut Hasto, hal itu merupakan usulan dari anak ranting PDIP. Hal itu diungkapkan Hasto setelah ditanya apakah Presiden Jokowi sudah sowan ke Megawati hingga hari ketiga Lebaran 2024. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan, "Sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu," kata Hasto di kediaman Megawati. Hasto mengatakan, usulan dari anak ranting tersebut masuk akal, karena mereka yang menjadi benteng dari Megawati di PDIP. Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi ingin membuka komunikasi, harus melalui anak ranting terlebih dulu. Karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri, ujar Hasto. Sementara itu, menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun, terlebih dengan para tokoh bangsa. Khusus untuk pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri, masih dicarikan waktu yang tepat. Hasto bongkar hubungan Jokowi, Megawati. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan kondisi hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo saat ini. Hasto lantas bicara soal pengkhianatan demokrasi, supremasi hukum yang sudah dilanggar, serta spirit anti-nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tak lagi sejalan. Sehingga, menurutnya, praktik-praktik semacam itu tak bisa dibiarkan. Ya, ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, spirit anti-nepotisme, kolusi, dan korupsi, kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan, apakah ini kita biarkan? Kata Hasto saat ditanya hubungan Megawati dan Jokowi. Hasto pun mengingatkan bahwa sebagai bangsa pejuang, semua pihak harus memiliki satu prinsip yang sama. Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengklarifikasi soal video yang beredar yang menarasikan pertemuan antara Megawati dan Jokowi pada momen Idul Fitri 2024. Politisi asal Yogyakarta ini pun menegaskan bahwa tidak ada pertemuan kedua tokoh tersebut. Sebab, Hasto mengatakan bahwa pihak-pihak yang bertemu langsung dengan Megawati merupakan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama dalam menjaga dan merawat bangsa dan negara. Tidak ada pertemuan Megawati dan Jokowi. Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Kedaulatan rakyat itu yang memperjuangkan demokrasi. Jelas, Hasto. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. PKB resmi gabung pemerintahan Prabowo. Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa menghasilkan rekomendasi internal dan eksternal. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda. Salah satu rekomendasi internal yang disampaikan para peserta adalah keputusan PKB bergabung dalam pemerintahan mendatang. Keputusan Muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ujar Huda.